Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Apip Saipulo. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri React.js, di mana di video sebelumnya itu kita udah belajar tentang use context ya. Nah, tapi mungkin teman-teman bertanya-tanya, kalau di Redux itu ada konsep yang namanya dispatch, terus ada reducer gitu ya. Nah, apakah kalau kita menggunakan konteks itu juga bisa seperti Redux menggunakan dispatch dan reducer tersebut gitu ya? Jawabannya bisa banget. Nah, gimana kalau kita coba untuk implementasikan hal tersebut ya? Nah, jadi kalau saya sekarang mau mengimplementasikannya di sini pada bagian total price gitu ya. Jadi kan sekarang kalau kita lihat di code kita ya, untuk total price sendiri state-nya masih kita simpan di sini ya, di dalam table-nya. Nah, saya mau si total price ini saya simpan juga ke dalam konteks gitu ya. Tidak menggunakan use state biasa seperti ini. Kita akan coba sekarang bikin sebuah konteks baru berarti ya. Di dalam folder konteks berikan saja namanya misalkan di sini total price context.csx. Nah, di sini saya mau import ya, import create context yang pertama dari React, kemudian use context, kemudian use reducer. Nah, sekarang kita akan belajar satu lagi, sebuah hooks yang dimiliki oleh React namanya use reducer. Ya. Nah, di sini const, kemudian total price context gitu ya. Terus saya tinggal create context, isinya null aja ya. Ini kalaupun mau dikosongkan juga bisa aja gitu ya. Nah, ini saya berikan null seperti ini. Terus const total price dispatch context sama dengan create context. Nah, jadi saya punya dua buah konteks yang mana kalau konteks yang pertama itu nanti kita untuk menyimpan state-nya. Nah, kalau yang kedua itu adalah untuk menyimpan action-action-nya. Nah, di sini kemudian saya bisa export aja langsung ya. Export function. Kemudian misalkan di sini total price provider ya. Jadi kita tambahkan lagi sebuah provider baru yang pasti dia akan menerima props children. Kemudian di sini saya tinggal bikin state berarti state-nya total price. Kemudian nah di sini bukan set total price tapi saya akan gunakan yang namanya dispatch ya. Dispatch sehingga di sini bukan lagi menggunakan use state ya. Tapi saya akan gunakan yang namanya use reducer. Nah, seperti ini. Jadi kalau sebelumnya kita gunakan use state, sekarang kita gunakan use reducer ya. Nah, reducernya seperti apa? Kita bisa aja define-nya, jangan di sini ya, biar rapi kita bikin aja. Di sini misalkan sebuah function ya, atau mau pakai arrow function juga bisa ya. Misalkan di sini total price reducer, dia menerima dua buah parameter yaitu berupa state dan action ya. Kemudian setelah itu tinggal saya switch di sini action.type. Ini mirip-mirip dengan konsep Redux ya. Kemudian saya berikan case update misalkan ya. Jadi saya mau update total price-nya kalau ada gitu ya. Terus tinggal saya return di sini total action.payload.total. Nah, seperti ini. Kemudian saya berikan nilai default. Kalau nggak ada, saya mau throw error. Misalkan di sini unknown action ya. Terus tinggal saya tambahkan action.type. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam use reducer saya bisa panggil yaitu adalah total price reducer dan juga initial state-nya. Nah, initial state-nya itu saya mau memasukkan dalam bentuk objek, misalkan di sini total aja 0 gitu ya. Nah, terus tinggal saya return
Yang di return apa? Yang di return yang pertama total price context dot provider ya. Nah, ini adalah untuk menyimpan state-nya ya. Total price. Nah, selanjutnya yang perlu kita tambahkan lagi di sini bukan hanya satu provider, tapi ada provider lainnya, yaitu yang dispatch context gitu ya. Jadi selain daripada value dari state-nya, kita juga akan mengirimkan atau menggunakan provider dari dispatch-nya gitu ya. Nah, di sini saya tinggal tulis aja dispatch. Di dalamnya kita panggil children. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau di dark mode itu kita cuma pakai satu ya karena kita gunakan use state. Kalau di total price karena kita tadi menggunakan use reducer ya, jadi kita bisa menggunakan action dispatch seperti ini, maka kita perlu membuatnya menjadi 2 buah ya. Jadi baru masukin children-nya gitu di dalamnya. Nah, terus saya mau coba sekarang export aja di sini function ya. Saya mau bikin sebuah hooks di sini ya. Ini bisa di dalam sini atau mau dipisahkan juga bisa. Misalkan saya maunya gunakan folder yang ini, yaitu boleh saja gitu ya. Tapi ini supaya cepat saja saya bikin di sini. Jadi use total price. Saya tinggal return use context dari total price context. Dan saya export function use total price dispatch ya. Kita return use context total price dispatch context. Nah, seperti ini. Jadi kalau sebelumnya di dark mode itu kita import konteksnya seperti ini ya. Nah, kalau sekarang kita langsung aja jalanin use context gitu ya. Karena kan kalau sebelumnya dark mode terus di dalam table card misalkan, nah kita panggil lagi use context gitu ya. Nah, kalau di sini kita persingkat lagi ya. Kita langsung gunakan aja use context-nya gitu. Nah, sekarang harusnya codingan kita jauh akan lebih simple lagi ya ketika kita menggunakan konteksnya. Nah, sekarang yang perlu kita tambahkan adalah di main.jsx. Saya mau tambahkan di sini setelah dark mode, misalkan total price provider ya. Nah, ini jangan lupa untuk import ya total price providernya dari konteks total price context ya. Nah, kalau udah, sekarang kita coba masuk ke table card ya. Berarti saya udah nggak butuh lagi yang total price ini harusnya ya, karena saya sekarang bisa simpan hal tersebut ke dalam total price context gitu. Nah, itu gimana caranya? Ini berarti kita harus telusuri sedikit satu persatu ya. Di sini saya mau ubah. Kita nggak perlu lagi set total price, tapi kita bisa dispatch ya untuk memasukkan langsung ke dalam konteksnya. Nah, untuk dispatch-nya sendiri itu bisa kita panggil di sini const dispatch sama dengan use total price dispatch ya. Jadi kita panggil fungsi use total price dispatch yang mereturn use context total price dispatch context gitu ya. Nah, di sini kita bisa pakai fungsinya nih ya. Tinggal kita pakai aja dispatch. Ini sama seperti konsep di Redux ya untuk memasukkan sesuatu ke dalam state-nya gitu ya. Nah, di sini saya tinggal tulis aja type. Nah, ini harusnya huruf besar ya, memang update. Tadi saya menulisnya huruf kecil, nggak apa-apa. Ini sebetulnya bisa juga gitu ya, tapi lebih baik kita gunakan huruf besar ya, karena dia adalah sebuah action. Nah, jadi seperti ini, update. Terus kita panggil di table card-nya tipe update, payload-nya apa gitu ya. Nah, di sini payload-nya itu berupa total yang kita ambil dari sum. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah itu baru kita ini bisa hapus ya. Kita ambil yang total price-nya sekarang ya. Untuk ngambilnya gampang aja. Kita tinggal const. Bisa seperti ini, misalkan total price sama dengan use
total price gitu ya. Nah, tapi untuk mengambil price-nya langsung, kalau kita cek gitu ya, di dalam total price konteks itu kita menyimpannya ke dalam sebuah key namanya total, baru kita bisa ambil gitu ya. Nah, ini bisa aja kita langsung pecah ya di structuring, nggak mengakses dulu parent-nya, tapi kita langsung di structuring aja di sini. Jadinya total. Nah, yang bagian menampilkannya, yaitu di total price, saya mau ubah jadi total aja. Kayak gini. Nah, kita sekarang coba refresh. Nah, saya coba add to cart. Ya, aman. Saya refresh lagi. Nah, sekarang aman lagi ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalkan saya mau ya menampilkan price-nya di navbar gitu ya. Nah, saya mau coba tampilkan aja di bagian sini ya, 13. Yang ini berarti ada di navbar, kemudian yang total cart. Nah, ini saya mau coba aja misalkan tambahkan jadi item di sini ya. Item 13, kemudian saya mau tambahkan lagi, misalkan gunakan pipe. Di sini price. Nah, saya mau ambil total price-nya. Di sini berarti saya bisa tulis aja dalam bentuk dolar. Kemudian saya mau ambil dari total price konteks ya. Cara ngambilnya gimana? Sama aja kayak yang di tabel ya. Nah, kita bisa ambil ini sekarang. Saya ambil, masuk ke navbar, kita panggilnya di sini. Use total price, jangan lupa untuk import ya. Terus kita tinggal panggil di sini total. Nah, ya. Kita lihat item 13 price sudah sama dengan yang ada di dalam cart sini ya. Kita coba tambahkan sekarang. Nah, dia terus bertambah ya. Nah, tapi ini komanya lumayan ya. Tadi kita tidak handle itu ya. Nah, jadi kurang lebih itu ya untuk sistem state management secara lengkap ya. Jadi kita bisa pakai dispatch, bisa pakai action sekarang, bisa pakai reducer. Dan kita menggunakannya itu tidak, dan kita menggunakan apa yang dimiliki oleh React ya, tanpa harus menginstal library tambahan seperti Redux. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.